Ada 32 urusan yang dilaksanakan bersama-sama antara pusat dan daerah. Ada yang menjadi urusan pusat mutlak, seperti pertahanan, keamanan, kemudian justisi, fiskal, moneter. Tapi sebagian lagi diserahkan kepada daerah bersama-sama. Jadi kita tidak menerapkan azas desentralisasi penuh, desentralisasi bagian. Otonomi sebagian. Oleh karena itu setiap daerah ini memiliki kemampuan fiskal yang berbeda-beda juga, karena mereka daerah memiliki anggaran, sumber mata anggaran utamanya adalah dari satu transfer keuangan dari pusat, namanya TKDD. Transfer keuangan daerah dan desa. Itu komponen ada namanya dana alokasi umum DAU, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan lain-lain. Komponen kedua adalah pendapatan asli daerah PAD. Pendapatan asli daerah. Dari mana? Dari pajak dan retribusi. PAD ini. Nah, yang ketiga adalah dari sumber lain yang sah. Misalnya badan usaha milik daerah. Yang jumlahnya di Indonesia ada 1091. Yang kuat-kuat biasanya bank, perbankan. Ada dari 1091 itu 60% untung. Tapi lebih kurang 30% itu rugi. Dan 10% itu enggak untung, enggak rugi. Rata-rata yang enggak untung ini umumnya, mohon maaf, di tata kelola. Kenapa? Karena yang nangani orangnya enggak profesional. Tim sukses, kemudian ya keluarga, saudara, teman, enggak profesional. Itu akhirnya menjadi beban. Nah, itulah kira-kira penghasilan daerah itu 3 tadi. Faktanya dari 552 provinsi, kabupaten, kota. Provinsi jumlahnya 38. Kabupaten jumlahnya 416. Dan kota jumlahnya 98. Tidak semuanya memiliki kemampuan keuangan fiskal yang kuat. Kami membagi dalam konteks kapasitas fiskal, kemampuan keuangan di daerah, itu jadi 3 kelompok. Kelompok yang kuat, sedang, dan lemah. Nah, kelompok yang kuat itu adalah kalau pendapatan asli daerahnya PAD itu melebihi, mendominasi dibanding transfer dari pusat. Kalau yang sedang itu kira-kira mirip-mirip lah, 40, 60, 55, 45. Nah, kalau yang lemah itu didominasi oleh pendapatan, dia didominasi oleh transfer pusat. Artinya daerah itu sangat tergantung dari transfer pusat. Nah, dari gambaran misalnya provinsi. Ini contohnya variasinya provinsi. Ini provinsi-provinsi yang kuat. Kenapa warna hijau ini adalah pendapatan asli daerah, PAD. Banten nomor 1, 70% anggaran mereka menghasilkan sendiri. Jadi dari PAD, pajak retribusi daerah. Tergantungan mereka hanya 29,66%, 30% lah. Itu transfer pusat. Jakarta nomor 2, 66% Jakarta itu berasal dari PAD. Ya, dari macam-macam lah, pajak-pajak ya. Kemudian terutama dari Samsat paling banyak ini, lalu lintas. Kemudian kita lihat sampai ini. Ini artinya apa? Yang daerah-daerah yang hijaunya lebih daripada birunya, ini yang kami maksud kuat.
Artinya apa? Kalau ada goncangan pendapatan negara nggak terpenuhi, nggak tercapai, dan setelah itu dikurangi, dirasionalisasi istilahnya, bahasa kerennya, tapi bahasa lapangannya ya dikurangi. Begitu dikurangi, mereka nggak banyak terdampak daerah-daerah ini. Jadi mulai dari Banten, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Jawa Timur, Sumut, Riau, Lampung, Kalteng, Kaltim, itu kuat. Termasuk daerah kuat anggarannya. Nah kalau yang separuh-separuh ini adalah daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya ini kami sebut dengan sedang. Yaitu antara pendapatan dari asli daerah, PAD, dengan transfer pusatnya itu mirip-mirip lah. Mulai dari Sulawesi Selatan itu sedang, tempatnya Pak Erwin, enggak termasuk kuat tuh Pak. Kalimantan Barat, Kalsel, Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Sulteng, NTB, Sulawesi Utara, Bengkulu. Nah tapi kalau daerah-daerah ini yang sebelah paling ujung, sebelah kanan, ini daerah-daerah lemah fiskal. Benar-benar warna birunya transfer pusat itu mendominasi. Kalau nggak ada transfer pusat, kolaps mereka. Kalau seandainya dikurangi, berat mereka. Ya inilah, mulai dari NTT, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Yogyakarta tuh nggak termasuk yang kuat ya. Masih tergantungannya 65% dari pusat, tapi karena punya dana keistimewaan. Kemudian Sulawesi Barat, Maluku, Aceh, Maluku Utara, Gorontalo, Papua, semua Papua ini semua tergantung. Ada yang cuma 8% saja PAD-nya. Jadi sangat tergantung pusat. Nah ada daerah di tingkat kabupaten yang kuat, ada juga. Coba lihat gambaran yang kuat. Kabupaten jumlahnya 416. Yang paling kuat itu adalah Badung. Badung ini yang sekitaran Denpasar. Kute, Nusa Dua, Legian, itu masuk wilayah Badung. 90% mereka dari PAD. Istilahnya kalau transfer pusat enggak dipotong juga 10% ini. 9,2% nih dari pusat. Dihilangkan juga, enggak ada pengaruh. Mereka masih bisa survive. Anggaran mereka lebih kurang 10 triliun. Ini daerah Gianyar, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Sidoarjo, Bogor, Sleman, Gresik, ini termasuk yang kuat. Sedang. Nah, tapi sisanya kabupaten tergantung dari pendapatan dari pusat. Betul-betul mengadakan tangan terus. Maka selalu saya sampaikan kepada teman-teman kepala daerah, ya, kalau Anda ingin maju, saya sampaikan hidupkan swasta. Nah, masalahnya untuk menghidupkan swasta ini, ya perlu kebijakan yang pro kepada swasta, kepada dunia usaha. Di antaranya saya sampaikan membuat proses perizinan menjadi mudah, menjadi lebih transparan. Nah salah satu terobosan yang kita lakukan adalah membuat one roof system, mall pelayanan publik. Kalau nggak ada mall pelayanan publik, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ngurus sertifikat, yang mau ngurus KTP, yang ngurus paspor, termasuk izin berusaha, itu harus datang ke dinas satu-satu didatangin. Di dinas itu pun nanti ketemu lagi eselon 4-nya, orangnya lagi nggak ada, eselon 3 bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Makanya akhirnya kemudian
ease of doing business kita, kemudahan berusaha kita relatif rendah di dunia. Dan saya selalu sampaikan kepada teman-teman kepala daerah, Anda jangan pernah memimpi daerah Anda akan maju ketika warna hijaunya masih kecil. Warna hijau tadi. Itu aja gambarannya. Karena bagi saya grafik warna hijau dan warna biru tadi itu menunjukkan bukan hanya kemampuan fiskal, tapi menunjukkan dunia usahanya maju atau tidak. Daerah-daerah seperti ini yang warna biru dominan ini, uangnya saya tahu, uangnya pasti sudah habis buat belanja pegawai. Gaji, nggak bisa ditolak, harus dibayar. Kemudian dipakai lagi buat belanja operasional pegawainya, untuk perjalanan dinas, untuk rapat-rapat. Nah, sisanya mereka harus ada yang kerjakan wajib. Yang wajib itu adalah infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan. Itu wajib tuh 3 itu. Pendidikan 20%, kesehatan 10%. Tapi dalam prakteknya 20%, 10% enggak tepat sasaran. Akhirnya banyak bocor. Jadi daerah-daerah yang warna biru tadi, saya ulangi, ini bagi saya slide yang paling penting dapat saya, bagi saya. Ini sudah bisa menjelas. Kalau ingin maju ya harus dibikin seperti ini. Hijaunya lebih dominan. Tapi untuk mencapai hijau dominan, itu artinya swastanya hidup. Itu berusaha yang sangat banyak sekali. Dan itu satu yang pertama, dia harus bisa membuat iklim untuk kemudahan berusaha. Yang paling penting dari itu. Inilah pelayanan publik ini, di sini ada outlet untuk membuat paspor, kemudahan berusaha, penerbitan izin bangunan gedung, PBG namanya. Rekan-rekan pengusaha pasti tahu. PBG, bangunan gedung, dan lain-lain. Ini sangat memotong birokrasi. Yang tadinya bisa panjang sekali, saya sampaikan tadi, kalau nggak ada mall seperti ini, kita harus izin door to door. Dan setelah itu bukan hanya door to door, setiap door itu point to point, setiap poin itu ini juga begini. Jadi merepotkan, 6 bulan, bisa setahun perizinan. Nah, sekarang jumlah mall pelayanan publik ini, kalau lihat angkanya, sudah 296. Di Jawa hampir semua sudah punya. Di tempat-tempat daerah-daerah yang ada mall pelayanan publik, umumnya akan lebih mudah untuk berusaha. Yang nggak punya pelayanan publik masih cara lama, masih zaman jahiliyah, door to door, dan setiap door to door mendingan orangnya ada, orangnya nggak ada. Di samping kemudian berusaha, saya sudah sampaikan kepada teman-teman kepala daerah, ya, ini pilkada kita merekrutmen kepala daerah sekarang ini menggunakan pemilihan langsung pilkada. Ada hal yang positif dari pilkada. Positifnya ya setiap orang yang punya kesempatan yang sama untuk menjadi kepala daerah. Mau dari birokrat, Bang Tantowi dari ambasador mau jadi gubernur Palembang atau gubernur Bali sekarang, bisa. Nggak ada larangan, sepanjang memenuhi syarat aja. Ya. Jadi rekrutmen melalui pilkada diantaranya memberikan kesempatan orang yang kalau seandainya ditunjuk dia nggak pernah dapat. Dan itu bisa melahirkan kaderisasi pemimpin yang bagus.
Di antaranya, gitu. Ya, misalnya Pak Jokowi itu adalah pemimpin nasional yang lahir dari proses mekanisme sistem pemilihan langsung. From scratch to something. Dari wali kota, menjadi gubernur, semua melalui proses pilkada sampai menjadi presiden. Itu efek positifnya, tapi efek negatifnya juga kita tahu. Biaya tinggi, mahal. Sehingga akhirnya begitu sudah menjabat, mau ngembalikin lagi uangnya. Entah uangnya mungkin pinjam kek, atau uang diri sendiri, akhirnya kena korupsi, ketangkep. Banyak yang kena. Semua kita sudah tahu itu. Itu dampak negatif dari pilkada langsung. Nah, ada lagi pilkada langsung ini membuat karena siapapun juga bisa menjadi kepala daerah, maka yang terpilih sebagai kepala daerah belum tentu memiliki insting bisnis. Padahal untuk mengelola daerah itu menurut saya mengelola keuangan itu hampir sama prinsip dasarnya seperti kita mengelola rumah tangga, hampir sama, yaitu bagaimana caranya pendapatan lebih banyak daripada belanja. Kalau yang minus, belanjanya lebih banyak daripada pendapatan, itu yang disebut minus, defisit. Nutupnya pasti kalau nggak dari ngutang, ya, kalau nggak dari sisa anggaran tahun sebelumnya. Makanya Cak Lontong bilang, kalau mau cari istri, carilah istri yang pandai cari uang. Kita taruh di bawah bantal, tahuan. Kita taruh di bawah kulkas, ketahuan. Itu namanya istri yang pandai mencari uang gitu. Ya, prinsip dasarnya pendapatan harus lebih besar daripada belanja. Nah sama, mau ngelola negara juga, mau ngelola daerah juga sama. Kalau bisa pendapatan daerah lebih besar daripada belanjanya. Pendapatan. Nah, untuk bisa mendapat pendapatan lebih banyak dari belanja, ini artinya udah berpikir bisnis. Artinya apa? Setiap kepala daerah ini harus memiliki kemampuan entrepreneurship. Tapi enggak semua kepala daerah memiliki pola pikir yang mampu untuk berwirausaha. Karena sekarang kepala daerah kan mengelola keuangan ini beda banget dengan saya sebagai Mendagri. Itu yang saya sampaikan pada teman-teman juga yang di pusat. Ya. Kenapa di daerah itu harus ada simpenan? Mereka nyimpen uang di bank menjelang akhir tahun. Memang daerah harus nyimpen, saya bilang itu. Dia harus ada sisa. Kenapa? Seperti kantor saya Kemendagri. Saya nggak pernah berpikir mencari uang. Yang nyari uangnya Menteri Keuangan. Dari pajak, dari bea cukai, lain-lain. Setelah itu dialokasikan kementerian lembaga. Kami yang hanya maka targetnya adalah bagaimana menghabiskan sebanyak-banyaknya agar uang itu belanja, biar uangnya beredar. Target akhir tahun kita kalau bisa 100%. Target belanja. Nah kalau di daerah tidak, mereka harus membayar pegawainya sendiri. Ya, pegawai daerah. Mereka harus membayar maintenance-nya sendiri. Yang diberikan pusat nggak akan mencukupi. Maka dia harus mendapatkan nyari sendiri. Maka diberi kewenangan. Nah karena dia harus nyari sendiri, dia harus muter otak. Dia harus memiliki kemampuan entrepreneurship untuk mencari uang. Target mereka nggak boleh dihabiskan 100%. Makanya kalau ada bilang simpanan uang daerah ada, saya sudah jelaskan, ada simpanan uang lebih kurang 200 triliun daerah itu akumulasi dari 552 daerah. Kenapa?
Ya jujur ada yang lemot memang ada. Yang lemot. Dinas-dinasnya kurang mampu mengeksekusi, ada. Tapi banyak sekali yang mereka itu nanti perlu uang untuk dibayarkan di akhir tahun, yaitu membayar kontrak dari swasta, rekanan. Nah oleh karena itu pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran untuk mereka menyelesaikan kerja baru bayar. Saya sampaikan kalau dibayarkan duluan belum selesai kerja, dua-duanya kena tangkap nanti sama KPK, sama jaksa, sama polisi. Karena kontrak selesai, pekerjaan selesai, baru dibayar. Aturannya begitu. Makanya uangnya disimpan. Yang kedua adalah di daerah-daerah dia harus bayar gaji. Minggu pertama Januari harus bayar gaji. Transfer dari pusat mungkin belum masuk. Ya. Maka dia harus menyiapkan anggaran untuk membayar semua pengeluaran di awal tahun. Gaji pegawai, maintenance, air, listrik, dan lain-lain. Itulah mereka harus menyiapkan anggaran. Jadi targetnya di daerah itu tidak boleh dia 100% habis. Nama saya Basri Eli dari Ambon, Maluku. Terima kasih Pak tadi pemaparan. Dan kita tahu Pak Tito ini Mendagrinya udah lama ya. Tapi kenapa negara begini-begini aja Pak? Kami harap jalan keluarnya seperti apa. Bapak udah tahu Mendagri udah lama dan kami berharap ilmu Bapak selama ini bisa menjadi rubah negara ini, bantu Presiden. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, dari Maluku kita lihat transfer daerahnya itu cuma kebutuhan 26% Pak. Sama DKI Jakarta. Itu kita bisa gila itu Pak. Maluku tadi kita lihat transfer daerah kebutuhan cuma 26%. 26% sama DKI Pak. Sementara Maluku itu sebagian besar laut Pak. Dan lautnya pun hasilnya diambil Jakarta semua Pak. Kita nggak dapat apa-apa. Bagaimana kita bisa hidup dengan dana transfer begitu di saat pajak-pajak daerah? Hampir 97% Maluku itu laut Pak. Daratan kita cuma sekitar nggak sampai 3%. Nah, kami berharap masalah ini makanya Maluku minjam duit 1,5 triliun untuk tahun depan. Untuk menutupi defisit kita 1,5 T. Di saat tahun lalu kita minjamnya 700 miliar, Maluku harus lunasi utang lalu 300 miliar, sisa dikasih 1,2 triliun. Dan kita pengusaha kesulitan, sangat sulit. Di saat sebagian besar kita ini pengusaha jasa, bangunan tidak ada, irigasi tidak ada. Dan kami berharap Maluku diperhatikan Pak. Saya sependapat bahwa Maluku itulah provinsi yang kaya sekali sumber daya kelautannya. Ya, saya baru pulang nih Pak, baru pulang lebih kurang 3 hari lalu dari Maluku dan lumayan 3 hari di sana. Ada festival Banda, saya ke Banda, setelah itu rapat dengan gubernur. Lama kita diskusi selama 3 hari dengan Pak Hendrik Lewerisa. Jadi memang di laut yang paling kaya itu memang Laut Arafura. Ya. Dulu memang banyak penangkap ikan dari luar negeri. Ship to ship mereka. Berapa yang ditangkap kita nggak tahu. Pindah ke kapal berikutnya. Setelah itu kapal mother vesselnya di laut teritori, di luar laut teritorial kita, di internasional. Hilirisasi udah terjadi di situ. Dikalengkan, jadi sardin segala macam di kapal itu. Tapi sumbernya sebagian besar dari Maluku. Nah apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah memang undang-undang tentang kelautan dan daerah pesisir itu dari dulu idenya adalah untuk dijadikan undang-undang. Ini kan baru RUU yang belum pernah di-approve.
Karena kalau seandainya undang-undang ini jadi, maka juga dihitung luas wilayah perairan. Otomatis nanti dana alokasi umumnya bertambah. DAU. Yang kedua, penghitungan dana bagi hasil yang jelas. Terutama dari sumber daya laut yang ada di Maluku atau daerah lain yang itu pajaknya diambil oleh pemerintah pusat karena pengusahanya bayar ke pusat. Penghitungan dana bagi hasilnya lebih jelas. Setuju, saya itu. Ini lagi kita perjuangkan.